Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5951. Retakan. Pada saat ini, cangkir teh pasir ungu di tangan Harvey York hancur oleh dia. Gesek-geser, ditemani oleh gerakannya. Pecahan pasir ungu terbang keluar. Dan lusinan orang yang akan menarik pelatuknya memiliki sedikit lebih banyak serpihan pasir ungu di atas gerbang vena pergelangan tangan mereka. Rasa sakit yang tajam datang, membuat setengah dari tubuh mereka menjadi kaku. Apalagi menarik memicu. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata api dengan erat. Dengan suara ding-ding-dong-dong, semua senjata api ada di tangan orang-orang ini tangan jatuh ke tanah. Adegan mendadak ini membuat wajah Natalia Denise langsung terlihat sedikit lebih jelek daripada makan kotoran. Dia hendak mengeluarkan senjata api yang menempel di pinggangnya. Tapi Harvey York sudah membungkus senjata api dengan tisu. Lalu mengangkatnya dan mengarahkannya ke tengah alis Natalia Denise. Senjata api buatan Amerika benar-benar menarik. Jika aku menarik pelatuknya saja, kepalamu akan meledak seperti semangka, kan? Sambil bermain dengan senjata api, Harvey York berjalan ke depan sambil tersenyum dan datang ke tempat di depan Natalia Denise. Keringat dingin muncul di dahi Natalia Denise. Tapi saat ini dia masih menggertakkan giginya. York, beraninya kau menyentuhku. Mengikuti kata-katanya, lusinan orang bergegas masuk dari luar kotak. Ini orang-orang juga memegang senjata api khusus di tangan mereka. Dan mereka semua memiliki pembunuh ekspresi di wajah mereka. Tapi melihat senjata api di tangan Harvey York bertumpu pada tangan Natalia Denise dahi. Tidak ada yang berani main-main saat ini. Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Pada titik ini, apakah kamu masih berpura-pura? Tepuk tangan. Harvey York tersenyum dan menamparkan Natalia Denise beberapa kali dengan miliknya forehand dan backhand. Aku menyentuhmu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu akan memarahiku sampai mati dengan mulut kecilmu? Atau membunuhku dengan matamu? Jika memarahi dan menatap orang bisa membunuh orang, saya akan mati 800 kali. Dan itu bukan giliranmu. Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Natalia Denise. Dan pada saat yang sama menyeka bekas tamparan di wajahnya dengan tisu. Dengan terlihat kasihan dan menghargai batu giok. Adegan ini membuat kulit Natalia Denise berubah lagi dan lagi. Dia hanya memiliki satu pria dalam hidupnya. Dan itu adalah Jimmer Charlier the Son of Buddha. Jangan sentuh dia. Pria lain bahkan bersalah karena menatapnya. Dan mereka akan melakukannya memusnahkan keluarga. Tapi sekarang, dia tidak hanya sembrono oleh Harvey York, seorang bajingan. Dia juga ditampar di wajah. Ini benar-benar tak tertahankan. Harvey York, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Kalau tidak, aku harus. Natalia Denise menggertakkan giginya. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Pembunuhan itu melanggar hukum. Tahukah kamu? Katakan padaku untuk membunuhmu. Membunuh sepatu rusak sepertimu dan mengotori tanganku. Tahu? Ayo. Berlutut sekarang. Minta maaf kepada Rebecca Monroy. Tampar dirimu 10 lagi. Dan akui bahwa kamu salah. Sudah berakhir seperti itu. Kalau tidak, aku minta maaf. Masalah ini tidak akan berlalu. Harvey York menyeringai. Giginya putih dan dia sangat tampan. Tapi ketika itu jatuh ke mata Natalia Denise, dia berubah menjadi putih mengerikan gigi.
yang membuatnya menggigil hampir tak terkendali. Pada saat ini, Natalia Denise menyelipkan tangan kirinya. Sebuah roda doa kecil muncul. Dan kemudian suara renyah keluar. Suara ini seperti panggilan kuno. Dengan perasaan menembus manusia jiwa. Dan mendengar suara ini. Pada saat ini. Di belakang bar ini. Sesuatu sepertinya mulai pulih. Bab 5952. Pada saat yang sama. Di gudang bar. Ada peti mati yang terbuat dari kayu sutra emas. Pada saat ini. Ketika suara memutar roda doa di Natalia, tangan Denise datang. Suara napas panjang keluar. Segera setelah itu, aura menakutkan mulai pulih. Setelah beberapa saat, ledakan terdengar. Dan papan peti mati langsung diangkat dari dalam. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biksu kuning cerah. Dengan tubuh yang sangat kurus. Sat lurus. Wajahnya kuning dan kurus. Matanya sedikit kusam. Dan sudut matanya mulutnya sedikit terkikis. Tampak seperti mayat yang sekarat. Jika bukan karena naik turunnya dadanya sesekali, aku takut siapapun akan mengira dia adalah zombie legendaris. Pada saat ini, sosoknya bergerak. Dan dia melayang keluar seperti hantu. Pada saat yang sama, di kotak satu, merasakan nafas yang menakutkan ini, Harvey York tersenyum pada Natalia Denise dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan waktu telah berubah? Apakah ini zaman senjata api? Sekarang Anda mencari ahli besar untuk membantu Anda mengendalikan pasar. Apa? Apakah itu berarti?" Natalia Denise mencibir saat ini. "York, kamu tidak terlalu baik. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak tertandingi dalam seni bela diri? Bukankah senjata api tidak berguna bagimu? Sekarang, saya akan memberitahu Anda apakah itu tradisional atau modern. Kamu bukan lawanku." Tamparan. Harvey York menamparkan wajah Natalia Denise dengan backhand. "Saya meminta Anda untuk membaca lebih banyak. Tetapi Anda pergi untuk belajar cara beternak babi. Semua orang ada di tanganku. Dan hidup dan mati berada di bawah kendaliku kapan saja waktu. Kamu berpura-pura menjadi pamanmu." Tamparan ini menamparkan Natalia Denise dengan 3 daging dan 6 elemen. Dan itu juga membuatnya pusing. Dia tidak berharap untuk mengeluarkan kartu truf terbesarnya dalam perjalanan ini. Tapi Harvey York masih tidak menunjukkan wajah apapun. "Hei, Amitabha. Betapa bagusnya itu pada saat ini." Desahan samar datang. "Para beku itu penyanyang. Seperti kata pepatah. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika orang lain menyinggung saya akan menyinggung orang lain. Anak muda. Demi usiamu yang masih muda, kursi ini enggan untuk ditundukkan setan seperti ini. Itu dia. Selama kamu meletakkan pisau dagingmu dan menjadi seorang Buddha di tanah, Anda akan beralih ke sekte bumi saya mulai sekarang. Kursi ini. Aku tidak akan membunuhmu. Oke." Mendengar ini, semua orang di sekitar terengah-engah. Karena suara ini datang dari suatu tempat. Sepertinya terdengar langsung di pikiran semua orang. Saat ini, Juliet Romero sedang memegangi dadanya. Wajahnya berubah. Dan berkata, "Tuan Muda York, ini mungkin biksu iblis dalam legenda dari sekte bumi." Mendengar kata biksu iblis, orang-orang dari sekte bumi, mereka ekspresi berubah secara dramatis. Dalam legenda sekte bumi, para biksu iblis diubah oleh sumber daya dari para biksu prajurit sekarat yang mempraktekkan semacam rahasia metode yang hampir setan. Meskipun biksu iblis semacam ini masih memiliki kesadarannya sendiri, dia tidak perlu lagi makan atau melihat sinar matahari. Yang perlu mereka lakukan adalah tidur di peti mati sepanjang tahun. Dan hanya bangun ketika mereka mendengar panggilan.
Keberadaan seperti monster ini sangat menakutkan dan tak tertandingi kekuatan tempur. Yang paling penting adalah keenam kerabat itu tidak mengenali kapan mereka mulai bergerak. Bahkan sekte lokal sangat cemburu pada biksu iblis. Ketika Natalia Denise mendengar suara ini, dia berkata dengan dingin pada saat ini. Cepat, kalahkan bajingan kecil ini yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Bunuh dia. Jangan sopan padanya. Saat suara Natalia Denise jatuh, aura menakutkan mengunci suara Harvey York tempat. Wah, maafkan aku. Keluargaku punya perintah untuk melayani. Aku khawatir sudah terlambat untukmu untuk meletakkan pisau dagingmu dan menjadi Buddha sekarang. Bab 5953. Harvey York merasakan napas mengunci dirinya sendiri. Dan pada saat ini ada ekspresi ketertarikan di wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa berbagai metode klan bumi berada di luar jangkauan mereka imajinasi dan sangat menarik. Yang paling penting adalah bahwa sekte tanah tidak akan berpuas diri seperti beberapa tempat suci seni bela diri. Di satu sisi, mereka terbiasa dengan hal-hal tradisional. Dan di sisi lain, mereka dapat menerima hal-hal modern. Kekuatan seperti itu menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Hanya dapat dikatakan bahwa ada kebenaran tertentu tentang warisan bumi sekte selama ribuan tahun. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, sosok kuning cerah melangkah masuk dari jendela kotak. Jubah biksu kuning cerah di tubuhnya sudah agak tua. Dan ada noda darah berbintik-bintik di rosario bintang dan bulan tergantung di lehernya. Dia melipat tangannya seperti ini. Dan matanya tertuju pada Harvey York dengan sedikit cahaya redup. Penampilan seperti itu. Gaun seperti itu. Jika Anda pergi ke film horor, Anda mungkin tidak melakukannya membutuhkan riasan khusus. Dan yang paling penting, di mana dia mendarat. Ubinnya berubah menjadi bubuk. Pergi dua jejak kaki yang dangkal, mengerikan. Ini menakutkan. Bukan hanya para murid dari sekte bumi yang secara tidak sadar mundur saat ini. Bahkan beberapa power user yang telah dimodifikasi secara genetik oleh United Serikat terlihat sedikit aneh saat ini. Negara adik kuasa ini berpikir bahwa mereka berasal dari yang paling kuat di dunia negara. Sehingga mereka tidak takut akan keberadaan apapun. Yang disebut master seni bela diri negara H. Di mata mereka, hanya bermain permainan pameran. Tapi tak disangka, mereka membuka mata hari ini. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh biksu iblis ini berkali-kali lebih banyak menakutkan daripada yang disebut kungfu di film laris Hollywood Amerika. Meninggalkan dua jejak mungkin tampak sederhana. Tetapi itu menunjukkan kontrol yang ekstrim atas kekuatan sendiri. Ini berarti bahwa ketika tembakan diambil, kekuatan biksu iblis ini mungkin tidak bocor sedikit pun. Ini 100% mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Mengerikan. Dan biksu iblis ini sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengejutkan para hadirin. Dia memegang rosario bintang dan bulan di tangannya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah melangkah. Setiap kali dia melangkah, dia meninggalkan jejak yang dangkal di bawah kakinya. Segera, dia berjalan ke jarak kurang dari 2 meter dari Harvey York, dan lalu menyeringai pada Harvey York, "Anak muda, biarkan keluargaku melayani. Kalau begitu bunuh dirimu." Dalam hal ini, kursi ini juga dapat membantu Anda melafalkan beberapa sutra kelahiran kembali. Kamu pergi ke sana. Dan jika kamu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, kamu harus ingat itu. Dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan menyinggung siapapun yang tidak mampu kamu sakiti. Harvey York bahkan tidak melihat ke biksu iblis. Tetapi berkata dengan ringan, "Menonton terlalu banyak televisi. Bagaimana dengan menghafal baris-barisnya? Kau ingin aku bunuh diri? Apakah kamu memenuhi syarat untuk ini? Hei, gigi tajam dan mulut tajam. Apa gunanya?
Biksu iblis menghela nafas. Dan pada saat berikutnya, sosoknya menyapu tanah. Hanya gerakan sederhana, tetapi dengan serangkaian bayangan. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang kurus terentang dan menyapu langsung ke arah wajah Harvey York. Tangkap naga. Jika trik ini diterapkan, dapat dengan mudah menembus pelat baja, apalagi kepala orang biasa. Cong. Namun, pada saat langkahnya akan dilaksanakan, dia melihat bahwa senjata api khusus di tangan Harvey York berbalik dan menarik memicu langsung di telapak biksu iblis. Ledakan. Suara keras keluar. Dan wajah biksu iblis berubah tiba-tiba. Jelas dia juga tahu kekuatan senjata api khusus ini. Pada saat ini, biksu iblis membuat keputusan yang menentukan. Dan energi menakutkan menyebar di telapak tangannya. Bab 5954. Senjata api khusus di Amerika Serikat memang luar biasa. Terutama senjata api jenis ini khusus dikembangkan untuk master dan kekuatan seni bela diri pengguna. Kekuatannya beberapa kali lebih tinggi dari senjata api biasa. Dengan suara dan energi yang menakutkan keluar, saya melihat beberapa orang di sekitar langsung terbalik oleh gelombang udara yang menakutkan. Dan biksu iblis juga mundur beberapa langkah dalam sekejap. Sebaliknya, Harvey York, yang menarik pelatuknya, tersenyum dan meniup mulut senjata. Nak, senjata api bekerja dengan baik. Biksu iblis melihat telapak tangannya. Ada tanda merah di sana. Dan di sana adalah sensasi kesemutan yang samar. Dia menjabat tangan kanannya. Dan setelah menghilangkan kekuatan di tangannya, dia memberi Harvey York senyum jahat. Namun, apakah itu senjata api atau pedang? Pada akhirnya itu hanya eksternal objek. Mengandalkan objek eksternal. Bahkan jika itu menempati kekuatan sesaat, hasil akhir masih terkoyak oleh kursi ini. Jelas, biksu iblis merasa bahwa jika dia tidak memiliki senjata api khusus ini, miliknya langkahnya sendiri barusan akan membunuh Harvey York. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Benarkah?" Biksu iblis mendengus dingin. Tidak berbicara omong kosong, tetapi mengubah sudut dan bergegas. Dan pada saat yang sama melemparkan pukulan. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, tetapi mengubah moncongnya senjata api khusus di tangannya. Lalu menarik pelatuknya. Bang bang bang, suara keras keluar. Tetapi setiap kali itu diblokir atau dihindari oleh biksu setan. Dan dia juga mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Natalia Denise. Dengan sikap dari seorang penjahat. Dan adegan ini juga membuat murid klan bumi itu bertepuk tangan dengan keras satu demi satu. Harvey York tidak terlalu peduli. Di satu sisi, dia ingin melihat kekuatan senjata api khusus ini dari Amerika Serikat. Dan di sisi lain, dia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki para biksu iblis dari sekte bumi ini. Bang bang bang, di dalam kotak, senjata api melawan seni bela diri. Langsung mengenai Anda dan saya. Semua orang secara tidak sadar mundur. Dan orang-orang dari sekte klan bumi juga membawa semua sekte yang terluka, termasuk Aron Asgari, ke sudut. Jelas, mereka takut terpengaruh. Ledakan, ada suara keras lainnya. Dan kemudian senjata api khusus di Harvey York tangan langsung kosong. Ternyata peluru timah di dalamnya sudah habis. Melihat adegan ini, biksu iblis memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dan lalu dia menggerakkan tangannya. Dan sosoknya langsung melayang ke udara. Dan bergegas menuju tempat Harvey York dengan merendahkan. Pada saat ini, dia seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan. Dengan wajah yang mengerikan senyum di wajahnya. Wah, kursi ini akan mengantarmu pergi. Ledakan. Sosoknya langsung datang ke tempat di depan Harvey York. Dan tangannya hendak mengenai dada dan perut Harvey York. Terlalu lambat. Pada saat ini, Harvey York tersenyum pada biksu iblis.
dan kemudian melihatnya mengulurkan tangan kanannya dan menembaknya dengan telapak tangan. Tamparan. Dengan suara nyaring, tangan biksu iblis tidak punya waktu untuk jatuh tubuh Harvey York, tetapi kepalanya sudah miring, dan seluruh orang terbang keluar seperti anjing mati dalam sekejap. Setelah memukul dinding latar belakang marmer dengan ledakan, biksu iblis perlahan tergelincir. Dan ketika dia jatuh ke tanah, ekspresinya sangat pucat. Penonton terdiam sejenak, menyaksikan adegan ini. Semua orang dari murid klan bumi saling memandang dengan ekspresi ketidakpercayaan. Terutama biksu iblis. Dia menatap Harvey York dengan kaget ekspresinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Telapak tangan sederhana Harvey York tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga menghapusnya. Bab 5955. Penonton tercengang, termasuk Juliet Romero, yang telah lama mengetahui bahwa Harvey York adalah mampu. Semua memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Itu bukan master seni bela diri biasa. Itu adalah Demon Monk dari Sekte Bumi. Dengan tingkat keberadaan ini, bisakah kamu menamparkan dan terbang? Ini adalah betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Dan adegan ini seperti melempar wajah klan bumi ke tanah dan menggosok dia. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, orang-orang dari Sekte Bumi di lapangan, tidak ada yang disebut antusiasme, dan tidak ada yang disebut darah di atas. Dan mereka harus membalas dendam. Apa yang ada saat ini hanyalah rasa dingin yang tak terkatakan. Rasa dingin yang membuat tulang seseorang bergetar dan membuat giginya beradu. Sama seperti terlempar dari gurun ke gunung yang tertutup salju. Everest pada bulan Juni di musim panas yang terik. Langsung terasa dingin dari kepala ke kaki. Dari tubuh ke jiwa. Pergi. Apa yang kamu masih bingung? Berikan semuanya padaku. Bunuh dia. Pada saat ini, Natalia Denise, setelah lamban untuk waktu yang lama, adalah orang yang menggertakkan giginya. Dia tahu betul bahwa Harvey York harus dibunuh hari ini. Jika tidak, seorang biksu iblis akan dihapuskan. Pengguna kekuatan di Amerika Serikat akan dihapuskan. Dan Aaron Asgari, yang Jimer Charlier the Son of Buddha memintanya untuk menang apapun yang terjadi. Berada di ambang kehidupan dan kematian. Tidak hanya gagal, tetapi hal besar seperti itu terjadi. Bahkan jika dia tidak meminta maaf dengan kematian. Jimer Charlier putra Buddha tidak akan membiarkan dia pergi. Bahkan jika dia adalah wanita Jimer Charlier putra Buddha. Tapi justru karena dia adalah Jimer Charlier, putra Buddha wanita yang dia tahu bahwa dia hampir tidak memiliki kehidupan yang tersisa sekarang. Bagi Jimer Charlier putra Buddha, kekuatan itu seperti saudara kandung. Dan wanita adalah seperti pakaian. Pakaian bisa diganti sesuka hati. Tetapi wanita tidak. Mendengar kegilaan histeris Natalia Denise saat ini, sekelompok murid klan bumi saling memandang dengan cemas. Bagaimana mereka bisa sampai kali ini? Bahkan seorang biksu iblis yang dianggap sebagai kartu truf Natalia perjalanan Denise telah dihapuskan. Naik sekarang. Bukankah itu hadiah? Meskipun setiap orang tidak memiliki otak, mereka bahkan tidak memiliki IQ dasar. Bukan. Di antara murid-murid Sekte Bumi di belakang, hanya Harold York yang bergegas keluar dengan cara berguling dan merangkak. Lagi pula, dia tahu betul bahwa Harvey York mungkin membiarkan orang lain pergi. Tetapi 99% dari waktu dia tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, dia berguling di belakang Natalia Denise. Dan setelah memberikan Harvey York dengan pandangan gemetar, dia berbisik, kipas melayani. Silakan. Aku bukan tandingan bajingan ini sekarang. Kecuali sekte muda datang sendiri. Jika tidak,
Bahkan jika Jean Arevalo atau Giovanni Arevalo ada di sini, dia mungkin tidak lawan bajingan ini. Mendengar kata-kata Harold York, Natalia Denise tiba-tiba merasa pusing, dan rasa lemah yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia tersenyum pahit, dan berkata, "Kalau begitu maksudmu, biarkan aku bersujud dan mengakui kesalahanku. Beri dia penjelasan." Harold York bergidik dan berkata, "Tidak. Tentu saja saya harus memberikan penjelasan. Tapi bukan kita padanya. Ini bajingan untuk kita. Bukankah orang ini pengganggu? Bukankah itu menyakiti begitu banyak dari kita? Kami lapor ke petugas. Dan kami biarkan orang-orang dari kantor polisi melakukan keadilan bagi kami. Saya tidak percaya pada benteng sebesar itu. Kami orang-orang tidak dapat menemukan langit. Aku tidak percaya. Yang bermarga York benar-benar bisa menutupi langit dengan satu tangan." Saat berbicara, Harold York sudah mengeluarkan ponselnya. Melihat pemandangan ini, Natalia Denise pun menjadi tenang. Dia menatap Harvey York, dan sambil menelepon, dia berkata dengan dingin, "Wah, jangan pergi kalau bisa. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Bisakah kamu menandingi mesin negara?" Bab 5956. Petugas. Biarkan pemerintah dan kantor polisi berlaku adil padamu. Harvey York tersenyum. Dia bertepuk tangan dan berbicara dengan ringan. "Oke. Karena menurutmu itu adil bagimu untuk melakukan ini, maka aku akan menemanimu ke. Selamat bersenang-senang. Aku ingin melihat. Apakah ini kejahatan besar bagimu untuk menundukkan kepala dan mencoba memaksa Tuan? Atau apakah itu kejahatan besar bagi saya untuk menjadi berani?" Mendengar kata-kata Harvey York menjadi benar dan berani, Natalia Denise langsung mencibir. Setelah membaca buku itu, dia tahu betul betapa sulitnya bagi polisi petugas untuk mengakui, bertindak untuk keadilan. Oleh karena itu, pada saat ini, Natalia Denise hanya melambaikan tangannya untuk membiarkannya bawahan menghalangi jalan, mencegah Harvey York pergi. Jelas, dalam perhitungan Natalia Denise, selama Harvey York memasuki kantor polisi, tidak peduli hubungan seperti apa yang dia miliki, tetapi dalam hal koneksi Earth Clan, ada cara untuk menekan Harvey York. Segera, kurang dari 10 menit kemudian, sekelompok pria berseragam muncul. Ketika orang-orang ini melihat yang terluka di tanah dan tercerai-berai senjata api, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Segera, semua orang yang hadir di bawah kendali Harvey York tidak melawan, tapi biarkan orang-orang ini membawanya pergi. Segera, semua orang dikirim ke kantor polisi di luar tembok besar, dan semua orang dikarantina dan ditinjau. Adapun berbagai sirkuit tertutup pengawasan di bar, mereka juga dibawa pergi dengan barang bukti. Harvey York tidak menunjukkan banyak ekspresi setelah memasuki ruang pemeriksaan. Dia datang ke tempat ini terlalu banyak. Jadi dia memikirkan perbedaan dalam dekorasi ruang interogasi kantor polisi yang berbeda. Adapun pertanyaan dari seorang detektif, dia menjawab apapun yang dia tanyakan, mencari kebenaran dari fakta. Bagaimanapun, Leonardo Zambrano adalah kepala polisi di luar tembok besar, dan Harvey York tidak ingin mempersulitnya. Dini hari berikutnya, Leonardo Zambrano dengan mata merah memasuki ruang interogasi. Dia melambaikan tangan kepada detektif lain untuk pergi, dan setelah berbalik dari CCTV, dia meminta maaf kepada Harvey York. "Tuan York, saya minta maaf. Seharusnya aku datang mengunjungimu tadi malam. Tapi kali ini seseorang menggunakan sejumlah besar energi. Itu adalah komandan kedua dari kantor polisi provinsi yang datang turun untuk mengawasi masalah ini secara langsung.
Saya hanya bisa melakukan semuanya sesuai prosedur dan hukum raja. Komandan kedua dari kantor polisi provinsi, Harvey York, tidak bisa telah membayangkan bahwa insiden itu akan lebih besar dari yang dia pikirkan. Apa masalahnya? 5 klan utama. Garis langsung klan Bowles di barat laut. Leonardo Zambrano tampak serius. Namun, yang satu ini memiliki reputasi yang baik dalam sistem kepolisian kita. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah naga tanpa bias di luar tembok besar. Dalam kasus yang dia tangani, dia tidak pernah menganiaya siapapun. Dan dia tidak pernah melepaskan penjahat manapun. Karena dukungan klan Northwest Bowles, tidak ada yang berani mempermalukannya. Jadi, dalam sistem kepolisian, dia juga seorang legenda. Harvey York tersenyum. Bagus sekali. Naga yang tidak memihak di luar tembok besar. Orang-orang dari klan Bowles di barat laut sangat khusus tentang itu. Apa yang akan dia lakukan tentang urusan hari ini? Leonardo Zambrano melengkungkan bibirnya dan berkata, keluarga Nona Monroe berempat suku-suku besar dihancurkan oleh Amerika. Orang-orang dari Sekte Bumi benar-benar membantu melecehkannya. Dan, Tuan York, Anda berani dan benar lagi. Segalanya sangat rumit. Tetapi terus terang, itu hanya konfrontasi antara kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh Tuan York dan kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh klan bumi. Tapi itu semua denganmu. Jika salah satunya tidak bagus, aku harus memberimu Good Citizen Medal. Tapi masalahnya adalah, ada banyak energi di sana. Bab 5957. Lalu apa maksudmu? Naga tidak bias dari klan Bowles itu akan menekuk hukum untuk keuntungan pribadi karena energi dari Sekte Bumi. Harvey York berbicara dengan penuh minat. Ini disebut sengaja menanam bunga tapi tidak mekar. Dan secara tidak sengaja menanam pohon willow dan willow untuk naungan. Awalnya, dia tidak bisa bergaul dengan Sekte Bumi. Tetapi itu tidak akan buruk jika dia membersihkan klan Bowles di barat laut. Meskipun naga tidak bias klan Bowles ini tidak menyinggung perasaannya. Tetapi dalam hal keluhannya di Galicia dan klan Bowles di barat laut, selalu hak untuk menginjaknya. Leonardo Zambrano berpikir sejenak dan berkata, dari sudut pandang klan Bowles di barat laut, ini adalah kesempatan bagus untuk menjual bantuan kepada klan bumi. Mereka seharusnya mencoba membengkokkan hukum demi kepentingan mereka sendiri. Namun, tidak mudah untuk mengelola reputasi hebat klan Bowles. Jika kali ini egois, aku takut reputasinya akan hilang. Jadi, saya tidak bisa menyimpulkan hasil akhir. Harvey York mengambil susu dari tangan Leonardo Zambrano, membukanya dan mengambil beberapa teguk sebelum memukul bibirnya. Sebenarnya, tidak sulit untuk menyimpulkan. Karena itu adalah naga tidak berpihak klan Bowles. Dan karena dia adalah komandan kedua dari kantor polisi provinsi. Banyak hal yang pasti terjadi, diselidiki sebelum dia turun. Misalnya, hubungan antara kamu dan aku. Dia mungkin tidak menebak fakta. Tetapi dia harus tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Ketika dia membiarkanmu masuk untuk menemuiku, akhirnya sudah ditakdirkan. Jika tebakanku benar, naga tidak bias klan Bowles ini mungkin akan terus menjadi tuannya naga tanpa bias. Orang yang sangat menarik. Kamu menemukan kesempatan. Aku akan bertemu dengannya. Mendengar kata-kata tegas Harvey York, Leonardo Zambrano sedikit mengangguk dan menuliskan kejadian itu. Kegentingan. Pada saat ini, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Melihat Ximena Asghari berjalan dengan portofolio, dia melirik Harvey York dengan tatapan rumit sebelum meletakkan file itu dan berkata, "Mudah. Tuan York, tolong tanda tangani catatan ini dan Anda bisa pergi, sudah." Leonardo Zambrano sedikit terkejut dan berkata, para atasan telah memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Jelas,
Leonardo Zambrano tidak bisa membayangkan Harvey York bisa benar-benar menebak apa yang dipikirkan klan Bowles Undead Dragon. Ximena Asghari mengangguk dan berkata, "Baru saja, Wakil Presiden Lloyd Bowles telah menandatangani dokumen dan memutuskan hasil dari masalah ini. Tuan Muda York hanya perlu berjanji bahwa jika kasusnya tidak diselesaikan, dia tidak bisa meninggalkan benteng." Leonardo Zambrano menghela nafas. Ini hampir sama dengan tidak ada hukuman. Yang disebut tindak lanjut hanyalah pernyataan yang dibuat oleh kantor polisi kepada dunia luar. Terus terang, Harvey York benar-benar mundur dalam insiden ini. Bagaimana dengan yang lain? Harvey York mengambil folder itu. Dia tidak terburu-buru untuk menandatangani, tetapi bertanya dengan minat yang besar. Klan Bowles ini Undead Dragon Lloyd Bowles semakin menarik menurut pendapatnya. Ximena Asghari berkata dengan lembut. Meskipun Aaron Asghari dicurigai menurunkan kepalanya dan tuannya, tetapi dia dalam keadaan koma dan tidak berbeda dengan keadaan vegetatif. Jadi dia hanya bisa dikirim ke bangsal perawatan intensif rumah sakit rakyat di luar tembok besar untuk perawatan sampai dia bangun. Memvonis. Di antara banyak orang Amerika yang ditemukan telah memasuki negara itu secara ilegal, mereka semua akan dideportasi. Dan mereka yang memiliki dokumen resmi tetapi memiliki senjata api secara ilegal akan ditahan. Adapun sekte tanah. Banyak orang dari sekte tanah berkumpul untuk memecahkan hukum. Dan mereka semua ditangkap. Dan Natalia Denise melibatkan banyak kejahatan dan perlu untuk sementara ditahan untuk diproses. Sederhananya, kali ini, kecuali Tuan Muda York, Anda aman dan sehat. Dan semua orang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bab 5958. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Kali ini saya melihat keadilan dan keberanian. Ketika saya melihat ketidakadilan di jalan, saya menghunus pedang untuk membantu. Naga tidak bias klan Bowles Anda. Bukankah Anda berencana untuk memberi saya hadiah yang bagus? Medali warga." Ximena Asghari menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York, meskipun Anda bertindak berani menghadapi kebenaran, seranganmu terlalu berat, dan itu bisa dianggap terlalu defensif. Meskipun tidak bersalah, tidak ada hadiah." Harvey York tersenyum. Dan setelah menandatangani dokumen, dia berkata dengan ringan, "Ini. Klan Bowles Undead Dragon tampaknya adalah pejabat yang jujur. Sejauh keluhan antara klan Bowles dan aku di barat laut adalah khawatir. Seharusnya tidak sulit untuk mengambil kesempatan untuk membunuhku. Ayo sendirian membunuhku. Kan? Melakukan hal-hal dengan sangat adil adalah kebaikan yang hebat atau pengkhianat yang hebat." Ximena Asghari terdiam. Jelas tidak tahu harus menjawab apa. Sebaliknya, Leonardo Zambrano menghela nafas dan berkata dengan rumit ekspresi, "Karya Wakil Presiden Bowles kali ini masih layak untuknya reputasinya sebagai naga tanpa bias di luar tembok besar. Namun, kali ini, dia bisa dianggap menyinggung klan bumi dan Amerika sampai mati. Tidak ada yang menyinggung orang Amerika. Tetapi menyinggung klan bumi mungkin akan banyak masalah di masa depan." Harvey York menepuk bahu Leonardo Zambrano dan berkata ringan, "Jangan khawatir. Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu adalah tanda dari klan Northwest Bowles. Mungkin klan Bowles di barat laut. Di pemerintahan. Hanya tanda ini positif. Dengan kata lain, tanda ini mewakili citra klan Bowles di barat laut. Tidak peduli apa, klan Northwest Bowles akan melindunginya." Itu kalimat yang sama. Temukan kesempatan bagiku untuk bertemu dengannya. Orang ini benar-benar menarik. Leonardo Zambrano mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa Harvey York ingin melakukannya ketika dia melihat Lloyd Bowles, tetapi dia hanya perlu mengeksekusinya. Pada saat ini,
Harvey York sudah mengambil jaketnya dan hendak berjalan keluar pintu. Tetapi pada saat dia akan keluar, Harvey York sepertinya ingat sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Ximena Asghari yang terdiam, dan berkata dengan penuh minat, Aaron Asghari harus menjadi anggota Anda keluarga Asghari, kan? Bagaimanapun, Angel Asghari adalah ayahnya. Ximena Asghari tertegun sejenak, tapi masih mengangguk. Sejak Aaron Asghari kembali, Angel Asghari mungkin berada di luar yang agung. Dinding, kamu keluarga Asghari. Apakah kamu ingin terus mengikutiku? Atau memiliki yang lain? Ide. Merasa bebas. Bagaimanapun, Angel Asghari seharusnya menjadi peluang terbesar bagi Asghari. Anda keluarga yang menjadi keluarga pertama di luar tembok besar. Mendengar kata-kata Harvey York, Ximena Asghari tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda York, Anda mungkin salah memahami masalah ini. Sejak 20 tahun yang lalu, ketika Angel Asghari melakukan hal-hal itu mendominasi keluarga Asghari, kami telah mengusirnya dari silsilah. Meskipun nama keluarganya adalah Asghari, dia tidak ada hubungannya dengan Asghari kita keluarga. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu berpikir begitu. Tetapi kamu keluarga Asghari tidak tentu berpikir begitu. Lagi pula, pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Setelah berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk Ximena Asghari di bahu, berbalik dan kiri. Berjalan keluar dari gerbang kantor polisi, saya melihat beberapa Toyota mobil mendominasi diparkir di sisi gerbang. Seorang wanita dalam congsam sedang mondar-mandir saat ini. Melihat Harvey York keluar, Rebecca Monroe terlihat sedikit aneh. Tapi dia berjalan maju dengan cepat dan membungkuk. Tuan Muda York, saya dapat yakin bahwa kamu baik-baik saja. Harvey York tidak pernah membayangkan bahwa Rebecca Monroe sedang menunggunya di luar. Awalnya, dalam persepsinya, wanita ini kemungkinan besar akan membalasnya kebaikan dan balas dendam. Tapi dia tidak menyangka masih ada sedikit rasa pembalasan. Bab 5959. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, batuk ringan datang dari belakang Rebecca Monroe. Kemudian dia melihat Nu Putra Buddha datang dengan tatapan yang agak aneh. Setelah menatap Harvey York sebentar, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda York, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan menjadi sekte bumi hari ini. Tidak, tidak. Itu seharusnya menjadi lelucon terbesar di luar tembok besar. Berbicara tentang ini, Nu Putra Buddha menggertakkan giginya sedikit. Tidak peduli apa, Rebecca Monroe adalah wanitanya. Namun Natalia Denise berani meminta Rebecca Monroe untuk menemani Aaron Asghari. Ini tidak hanya untuk memukulnya di wajah Nu Putra Buddha, tetapi juga untuk menggembalakan domba di padang rumput hijau di atas kepalanya. Untuk pria manapun, hal-hal lain dapat ditanggung. Hanya hal seperti itu yang dapat ditanggung atau tak tertahankan. Sama-sama, Harvey York tersenyum ringan. Musuh dari musuh bisa menjadi teman. Sejak terakhir kali kita bertemu, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Buddha. Masuk akal untuk melihat Rebecca Monroe dan membantunya keluar dari mukamu. Namun, Buddha, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Nu Putra Buddha tertegun sejenak. Lalu dengan cepat melirik sekitar dan berkata, Tuan Muda York, tolong bicara. Harvey York berjalan keluar dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan, dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat Natalia Denise dan Giovanni Arevalo. Ini adalah orang-orang di sekitar Jimmer Charlier, Putra Buddha. Dari perilaku orang-orang ini, saya dapat melihat bahwa Jimmer Charlier, putra dari Buddha jelas bukan orang baik.
Bukan hal yang baik bagi orang seperti itu untuk menjadi sekte muda dari sekte tanah dan menjadi penguasa di masa depan. Selain itu, dalam hal emosi dan akal, dalam kehidupan ini, posisi sekte muda seharusnya tidak jatuh di tangannya. Setidaknya, Nuputra Buddha, Anda menghindari perselisihan di antara yang muda sekte. Saya dengan tegas menentangnya. Ada pepatah. Bagaimana mungkin ada Buddha berusia 20 tahun di zaman kuno dunia? Jika Sang Buddha ingin mengambil posisi sekte muda, saya akan membantu. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk Noah putra Buddha di bahu. Saat melakukan tindakan ini, napas dalam yang kuat memasuki tubuh Nuputra Buddha dari telapak tangan Harvey York. Nuputra tubuh Buddha terkejut. Dan ada yang tak terlukiskan kegembiraan di wajahnya. Karena telapak tangan sederhana Harvey York itu melonggarkan kultivasinya yang mandek. Jika Anda bisa melangkah lebih jauh, masih belum diketahui kepada siapa posisi sekte muda akan berakhir. Pada saat ini, sesuatu di hati Nuputra Buddha mulai tumbuh liar. Hal ini disebut ambisi. Di luar gerbang kantor polisi, sedan Mercedes-Benz sederhana berhenti di samping Harvey York. Harvey York membuka pintu mobil dan duduk. Setelah melirik putra Buddha melalui kaca privasi di jendela mobil, Harvey York membuat gerakan mengemudi. Mobil dinyalakan. Dan Juliet Romero, yang duduk di samping Harvey York, berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, kapan Anda memiliki hubungan yang begitu baik dengan Nuputra Buddha?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Saya memiliki hubungan yang normal dengan dia sebelumnya. Tapi sekarang, saya adalah pendukung kuat perebutan tahtanya. Jangan jimer Charlier, anak buah Buddha, membuatku jijik lagi dan lagi. Sekarang aku tidak kembali dengan jijik. Apakah aku kasihan padanya? Kirim pesanan untuk klan serigala dan 4 suku besar di luar Agung. Dinding. Mulai hari ini dan seterusnya, kami hanya akan mengenali kuil puncak awan." Juliet Romero tertegun sejenak. Dan sesaat kemudian, ketika sudut matanya jatuh pada Nuputra Buddha di kantor polisi senyawa, ada tatapan aneh di matanya. Bab 5960. Kembali ke villa nomor 1 di Gunung Tianti. Harvey York tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim beberapa pesan ke Mandy Zimmer, Ivane Xavier dan yang lainnya. Lalu dia jatuh dan tertidur. Lagi pula, di tempat seperti kantor polisi, tidak peduli seberapa tenang dia tidak bisa istirahatlah dengan baik. Jarang punya waktu sekarang. Jadi tentu saja dia perlu mengambil yang baik istirahat. Malam ini, bel pintu villa berbunyi di malam hari. Harvey York membuka pintu setelah mandi. Tetapi melihat Wendy Monroe berjalan dengan kotak makanan halus. "Kenapa kamu bebas mengantarkan makanan untukku?" Harvey York memberi isyarat kepada Wendy Monroe untuk duduk dan membuka mulutnya. "Tuan Muda York, Anda berada di kantor polisi tadi malam. Dan Anda tidak pergi keluar hari ini. Jadi kamu pasti belum makan dengan baik. Itulah mengapa aku pergi ke gang di Walsing Road itu. Dan membeli anak ketiga dari domba untuk menebusmu. Sup jeroan kambing ini sangat autentik. Kuncinya dagingnya tidak berlemak. Dan supnya tidak berminyak. Hanya untuk menyehatkan tubuh." Seperti yang dikatakan Wendy Monroe, dia membuka kotak makanan. Dan di dalamnya ada daging kambing roti kukus dengan aroma kembang api manusia. Harvey York tidak makan malam. Dan ketika dia melihat benda ini, dia segera menggerakkan jari telunjuknya dan memakannya. Melihat Harvey York sudah makan, Wendy Monroe berkata pelan, "Tuan Muda York, saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas Monroe kami keluarga." Harvey York mengangkat kepalanya dan berkata, "Bisnis keluarga Monroe adalah milikku.
Jadi aku tidak bisa mengucapkan terima kasih. Dia secara alami mengerti bahwa Wendy Monroe sedang berbicara tentang Rebecca Monroe. Meskipun Rebecca Monroe adalah anggota Sekte Bumi, dulu dia benar-benar menjadi kuali untuk kultivasi ganda orang lain. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia akan kehilangan wajah keluarga Monroe pada akhirnya. Jadi tindakan Harvey York tadi malam, sampai batas tertentu, juga menyelamatkan muka keluarga Monroe. Selain itu, sore ini, kuil puncak awan mengirim hadiah yang murah hati. Mengatakan itu adalah hadiah pertunangan. Wendy Monroe berbicara tentang masalah lain. Harvey York benar-benar terkejut kali ini. Sejun dan Buddha ingin memberi Rebecca Monroe nama. Meskipun para biarawan dari sekte tidak menghindari pernikahan, itu sepenuhnya di luar dugaan Harvey York bahwa Nu Putra Buddha akan pergi untuk memberi Rebecca Monroe gelar. Itulah yang seharusnya berarti. Wendy Monroe mengangguk kecil pada ziarah yang dikirim. Selain Putra Buddha, ada juga meterai gurunya, Rahu King Kong of Cloud Top Temple. Jadi, masalah ini harus disetujui oleh Rahu King Kong. Harvey York sedikit mengernyit, lalu berkata dengan lembut, "Masuk akal. Meskipun di sore hari, Putra Buddha tertipu oleh saya, dan ambisinya tumbuh liar. Tapi orang-orang seperti Rahu King Kong seharusnya yang paling tenang. Bagaimana kamu bisa sepenuhnya mendukung Nu Putra Buddha saat ini?" Wendy Monroe tersenyum. "Saya juga telah mempelajari masalah ini dengan kakek saya." Kakek berkata, "Itu belum tentu tidak mungkin. Bagaimanapun, ketika Putra Buddha dijemput saat itu, selalu ada desas-desus di luar benteng bahwa Putra Buddha sebenarnya adalah milik Rahu King Kong anak haram. Bahkan ibu Nu Putra Buddha sangat mulia. Hanya karena berbagai alasan, Rahu King Kong tidak bisa menikah satu sama lain. Tapi itu tidak menghentikannya. Dia memberi Buddha San identitas. Dan sekarang, Nu Putra Buddha ingin berada di posisi teratas. Sepertinya wajar bahwa dia, sang ayah, harus berdiri dan mendukungnya." Harvey York meletakkan sumpit di tangannya, dan kemudian sedikit mengernyit, meskipun pada dasarnya masuk akal. Masih ada sedikit kebingungan. "Itu, Rahu King Kong, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku yang memimpin?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.